Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjut. Jadi manusianya harus suci dulu. Jadi sebenarnya bulan suci Ramadan ini bukan setiap tahun saja, tapi setiap detik per detik manusianya harus suci dari diri manusianya di hatinya, harus berpuasa dari diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud puasa. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, bukan manusianya yang merasa berkuasa atas diri manusianya. Itulah hakikat bulan suci Ramadan. Bila sudah demikian hati kita, maka ketemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian. Kenapa? Karena manusianya sudah bebas dari hawa nafsunya. Karena manusianya sudah murtad dari hawa nafsunya. Itulah hakikat puasa bulan suci Ramadan. Secara dohirnya, secara syariatnya kita berpuasa, tetapi secara hatinya, di dalam hati kita tak mampu berpuasa bila bukan Allah yang memerankan, bila hanya Allah yang menguasakan diriku untuk berpuasa, untuk berlapar-lapar. Semuanya hanya Allah yang mengadakan ini semua. Itu hatinya. Meskipun secara syariatnya kita puasa, tapi jangan sampai kelihatan orang lain bahwa kita mengerjakan amal ibadah puasa. Jangankan orang lain, jangan sampai hawa nafsu kita melihat bahwa diri kita ibadah. Iya enggak, Kang Mas? Betul, Kang Mas. Kalau diri manusia kita masih melihat bahwa kita bisa ibadah, iya najis terus. Monggo, apalagi yang ditanyakan Kang Mas? Ya Kang Guru, sepertinya kebiasaannya, pemahaman, kebiasaan umumnya berpuasa di bulan Ramadan hanya menahan lapar dan makan dan minum, Kang Guru. Iya, tapi tidak apa-apa. Semua tidak ada yang salah. Mana ada manusia yang salah. Bila manusia hanya digerakkan, bila manusia hanya diciptakan, bila manusia hanya dikuasakan oleh Allah, mana ada manusia yang salah, Kang Mas? Bila sudah mengenal Allah, ya kan? Benar Kang Guru. Jadi sepertinya bila sudah bermakrifat Allah, Kang Guru, sepertinya semua gerak-gerik itu atas izinnya, kuasanya Allah, Kang Guru. Apa benar, Kang Guru? Jadi di paparan uripe Allah ini tujuannya tidak makrifat. Siapa bilang saya makrifat? Tidak ada makrifat itu. Yang ada hanya Allah yang makrifat. Makrifatullah. Namanya saja makrifatullah. Ya hanya Allah yang berhak bermakrifat atas diri kita, ya kan? Bukan kita yang bermakrifat kepada Allah, salah. Kebalik, iman akidah yang salah. Makanya panas terus hatinya kalau manusianya yang makrifat. Iya enggak, Kang Mas? Benar, Kang Guru. Jadi ya Kang Mas, bagaimana Kang Guru bisa kita membunuh hawa nafsu di dalam diri kita, Kang? Ya enggak bisa. Kalau Anda masih ada, Anda yang merasa membunuh, berarti kan Anda yang masih jadi Tuhan. Betul. Jadi yo menang wae. Maknanya begini, diam sajalah biar Allah yang memerankan Anda, itu yang berhak bagi Allah atas Anda, ya kan? Oh, jadi sepertinya kita duduk wala quwata illa billah, Guru. Iya, kalau manusia sudah di dalam la haula wala quwata illa billah, mana mungkin bisa berapa-apa, apalagi membunuh hawa nafsu, menghayal, iya kan?
Apalagi ngaku-ngaku makrifat, tambah menghayal ya kan? Benar Kang Guru. Jadi di sini tujuannya agar terlepas makrifat manusia yang diakui oleh manusia. Kenapa? Agar manusia tidak tambah jauh dengan makrifatnya kepada Allah. Semakin manusia merasa bermakrifat kepada Allah, semakin dipersulit oleh Allah. Kenapa? Karena manusianya masih wujud yang makrifat daripada Allah ya kan? Benar Kang Guru. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa, manusianya yang bisa apa-apa. Kan terbalik. Jadi kalau begitu Kang Guru, setan itu juga di bulan Ramadan, sepertinya setan itu di penjara. Boleh Kang Guru terangkan seperti apa setan di penjara? Ya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itu kan selama ini kita selalu diberi pencerahan dari para ustadz kita, dari para kiai kita, dari para ulama kita, dari para habaib kita, bahwa di bulan suci Ramadan itu iblis, setan, jin, dajjal sudah diikat, dicancang, dijerat, dibelenggu, dipenjara sehingga tidak bisa menggoda manusia lagi. Tapi kenyataannya bagaimana? Anda yang tahu kan? Iya. Semakin Anda berpuasa, semakin lapar dan haus Anda. Waktu duhur atau asar, lihat makanan sudah geram. Lihat makanan yang akan disajikan nanti berbuka, hatinya sudah geram. Awas nanti kau, ku habiskan semua nanti kau. Ya kan? Apa itu dikatakan puasa? Ya enggak? Iya Kang Guru. Jadi bagaimana yang puasa Kang Guru? Nah, jadi itu babakan hakikat makrifatnya. Begini maknanya. Bila manusianya sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, maknanya ketika manusianya sudah mensucikan keberadaan dirinya di dalam hatinya, ketika yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas dirinya hanya Allah, mana bisa iblis, setan, jin, dajjal goda manusianya, wong manusianya sudah tidak ada. Ya enggak? Jadi apa kalau yang mau begitu, digoda? Jadi kalau begitu Silakan. Kang Guru, mohon bertanya, sepertinya di bulan Ramadan ini bulan yang suci, setan, iblis, jin dibelenggu. Jadi mengapa masih ada orang yang berbuat jahat Kang Guru? Iya, maknanya bila kita memahami itu dengan wujud-wujud setan, dengan wujud-wujud jin yang di luar, kita selamanya akan tertipu. Jadi sebenarnya jin, setan, iblis itu ada di dalam diri kita. Siapakah dia? Rajanya setan, rajanya iblis, rajanya dajjal, rajanya jin. Yo, hawa nafsu kita. Ini loh rajanya. Ketika kita masih ada, jin, iblis, setan, hawa nafsu, dajjal ada. Tapi ketika rajanya, hawa nafsu ini sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Mana ada mereka? Ya kacar-kacir mereka, tidak ada. Tidak ada rajanya ya kan? Iya Kang Guru. Itu yang dimaksud dibelenggu. Mengapa masih ada orang yang berbuat jahat di bulan Ramadan Kang Guru? Iya, karena bagi manusianya masih belum memahami hakikat bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena selama ini bulan suci Ramadan hanya kebudayaan saja, bukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang sesungguhnya, ya kan Kang Mas? Jadi sepertinya begitu Kang Guru. Mohon bertanya, siapa yang menggerakkan manusia berbuat? Nah, kalau Anda sudah tahu semua bahwa semua hanya perbuatan Allah, mana ada hukum-hukum bagi manusia bila manusianya sudah tenggelam di dalam uripe Allah, ya kan? Iya Kang Guru.
Bila hanya Allah yang ada, maka tidak ada yang salah lagi. Maka disebutkanlah di judul itu bahwa sesungguhnya manusia sudah bersujud dan bertasbih kepada Tuhannya. Kenapa? Tanpa sujud, tanpa bertasbih kepada Tuhannya, ya tak akan tercipta manusianya. Tak akan terwujud manusianya, tidak bisa hidup manusianya. Inilah bukti hidup yang menghidupi manusianya, itulah yang dimaksud manusia selalu bersama Tuhannya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Begitu Kang Mas. Sambil ngopi Kang Mas ya, nyantai Gusmu, monggo nyantai ya. Nyantai. Jadi Kang Mas ada pertanyaan itu pertanyaan. Oke, kenapa Kang Mas? Dibantu dibacakan Kang Mas. Bajunya putih tidak kelihatan. Jalan prakteknya sepertinya perlu dijelaskan. Jalan prakteknya urip Allah itu Kang Mas. Walaupun maknanya, kita mendengar jenengan menjelaskan urip Allah secara sampai berhari-hari sampai bertahun-tahun, kalau jalan prakteknya ruhnya itu belum menyaksikan sendiri, ya mustahil untuk dirasakan Kang Mas. Itu ada pertanyaan. Betul sekali. Itu yang saya rasakan selama ini memang seperti itu Kang Mas. Seperti itu. Saya rasakan. Maknanya yang dipertanyakan bagaimana sih cara aplikasinya, apa yang dipaparkan di urip Allah, begitu kan intinya? Iya betul Kang Mas. Itu ada yang pertanyaan. Bagaimana cara mengaplikasikan itu semua? Bila manusianya masih cari aplikasi, bagaimana mungkin bisa mengaplikasikannya? Jadi manusianya harus tidak mengaplikasikannya, baru itulah aplikasi. Ya enggak Kang Mas? Ya. Jadi diamlah manusianya, heningkan manusianya, baru itulah aplikasi. Contoh begini, contoh. Ketika saya lagi merokok, seumpama ya, heningkan dirimu yang merasa berbuat untuk merokok. Jangan aplikasi merokok, diam saja, biar hidup yang menguasaimu. Ya itulah yang dimaksud aplikasi. Enak kan? Tidak sulit kan? Iya Kang Guru. karena manusia memang tidak bisa mengaplikasikan apa-apa, wong makhluk, ya kan Kang Mas? Jadi manusia itu seperti apa Kang Guru? Suaranya agak putus-putus Kang Mas. Apakah suara saya juga putus-putus Kang Mas? Suara Kang Guru lancar Kang Guru. Sepertinya manusia itu seperti apa Kang Guru? Kenapa Kang Mas? Namanya manusia itu seperti apa Kang Guru? Namanya manusia seperti apa, maksudnya bagaimana Kang Mas? Ya Kang Guru. Mohon dibantu Gusmu, apa maknanya yang dipertanyakan oleh saudara kita Zul Hilmi ini? Beliau bertanya yang namanya manusia itu seperti apa kalau sudah paham urip Allah. Manusianya seperti apa yang menjadi insan kamil, maknanya manusia yang sudah tahu dirinya, bahwa dirinya hanyalah khalifahnya Allah, hanyalah diutus Allah, hanyalah dirasuli, disuruh Allah saja. Kalau tidak ada hidup, ya tak akan ada kehendak-kehendak dalam hati. Kehendak-kehendak di dalam hati inilah utusan-utusan hidup itu sendiri. Contoh, saya mau berdiri. Sebelum saya berdiri, ada utusan dulu dalam hati. Halim, ayo berdiri. Nah, itulah utusan itu yang dimaksud kun. Ketika saya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan kun ini, ketika saya berdiri, itulah fayakun. Kun fayakunnya Allah. Tapi bila masih Abdul Halimnya yang berkuasa atas dirinya, pasti kun fayakun ini masih dikuasai oleh Abdul Halimnya. Ya kan Kang Mas? Betul Kang Mas. Benar Kang Guru. Jadi Kang Guru, ya sepertinya binatang pun bisa melihat, binatang pun bisa mendengar. Apakah itu Kang Guru? Kenapa Kang Mas? Kalem. Apa kalem?
Sepertinya binatang pun bisa melihat, bisa mendengar Kang Guru. Bisa berjalan. Maknanya apa itu? Maksud pertanyaannya belum mudeng saya. Moga Kang Gusmu dibantu apa maksudnya itu? Gini nah, memang untuk memahami uripnya Allah itu memang agak gampang-gampang susah gampang. Jadi di sini bukan pengakuan loh ya. Jadi di sini bukan pengakuan, tapi menyadari. Ya. Walaupun melihat binatang kalau dengan kacamata sirul asrol itu akan indah binatang itu, di balik itu semua akan tampak seperti itu, Bang. Betul. Bukan rancu, bukan rancu, bukan muter-muter, tapi kalau sudah sadar itu enak, semuanya itu enak. Mau kambing, mau kerbau, mau sapi itu akan nikmat. Kita pandang itu nikmat. Ya itulah sesungguhnya. Ini bukan mengaku-ngaku ya, tapi sadar. Kesadaran itu telah dibuka Allah sendiri. Itu Kang Mas. Ya, itulah yang dimaksud aplikasi. Ketika manusianya rela ridho, hanya Allah yang memerankan dirinya. Maka bila manusianya rela dan ridho kepada Tuhannya, maka allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya kan Kang Mas? Betul. Tapi sepertinya Kang Guru, mohon bertanya, sepertinya binatang juga hidup Kang Guru. Begini, hidupnya binatang, hidupnya tumbuhan, hidupnya matahari, bulan, langit, dan hidupnya seluruh manusia yang kita saksikan itulah ya hidup kita. Kalau tidak ada hidup kita, ya tidak akan hidup semuanya. Ya tidak Kang Mas? Ya Kang Guru. Itulah jadi maknanya. Hidup yang ada pada binatang seperti apalah Kang Guru? Ibaratnya begini, mudahnya pemahamannya begini. Di dalam lautan ada ikan berjenis-jenis ikan bentuknya. Ada tumbuhan-tumbuhan laut yang hidup. Berarti ikan-ikan dan berbagai macam jenis ikan serta tumbuhan-tumbuhan bermacam-macam di laut itu hidup dengan air apa dengan hidupnya ikan dan tumbuhan itu sendiri? Dengan air kan? Tanpa air mereka tidak wujud. Dengan air mereka semua terwujud. Ya enggak? Seolah-olah saja wujudnya beda-beda. Ada wujudnya berbagai macam tumbuhan laut. Ada berbagai macam jenis-jenis ikan di laut. Seolah-olah banyak namanya. Tapi sebuah nama itu sudah lebur di dalam air. Kalau sudah hanya air yang ada, selesai sudah. Gambar-gambar yang ada di dalam laut itu. Kenapa? Karena airlah sebagai penguasa, peliput perbendaharaan apa yang ada di dalam lautan itu sendiri. Ya kan Kang Mas? Iya Kang Guru. Oh, paham betul-betul Kang Guru. Nah, itu cara mudah pemahamannya. Jadi jangan dipersulit dalam hati kita. Ada muncul kesulitan, anggap mudah, anggap mudah. Allah sesuai prasangka hambanya. Bila dianggap sulit, ya sulit. Tapi bila dianggap mudah, ya mudah. Ya kan Kang Mas? Ya Kang Guru. Benar Kang Guru. Monggo, ayo gantian Kang Gusmu. Monggo, silakan ngobrol dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya ke belakang dulu ya sebentar ya. Kopinya sudah habis. Jadi saya ke belakang bentar. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu ya Kang Mas ya. Terima kasih. Jadi kenapa kok ulama-ulama kita kok tidak membuka ilmu ini secara gamblang? Harus melalui proses riyadhah, proses itulah ya, karena agar tidak membingungkan umat, agar kesadaran itu tuh muncul sendirinya seperti itu. Nah, kenapa kok harus lewat ibaratnya thoriqoh ini ya. Jadi itu masyarakat awam itu biar paham dengan sendirinya seperti itu. Allahumma
به